Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sopian, kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420120181. Kali ini saya akan mencoba mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendri Hidayadi SMH. Review pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon loop atau konsorsius bagian kedua. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Satu, perbarengan peraturan atau konsorsius idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau first gazette handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konsorsius realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsorsius idealis dan konsorsius realis adalah bentuk konsorsius murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fourth gazette handling adalah bentuk konsorsius tidak murni. C. Sistem pemidanaan. Pertama, perbarengan peraturan atau konsorsius idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsorsius idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsorsius idealis homogeneus. Kedua, perbuatan berlanjut atau forgazed handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgazed handling: A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Berikutnya, perbarengan perbuatan atau konsorsius realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konsorsius realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contohnya A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun.
karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun, melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun. Serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini, Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah sepertiga kali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sekalian review pertemuan ke-7 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.